Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 16 April 2023, hari Minggu Paskah kedua dan sekaligus Minggu Kerahiman Ilahi. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Pada tanggal 30 April 2020, Yohanes Paulus II menetapkan hari Minggu Paskah kedua sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Pesta ini bertepatan dengan kanonisasi Santa Faustina dari Polandia sebagai Santa dan Rasul Kerahiman Ilahi. Gereja setiap tahun merayakan pesta ini sebagai perayaan liturgi resmi gereja. Bahkan ada novena selama 9 hari sejak hari Jumat Agung.
Salah satu ciri yang ditampilkan pada pesta kerahiman ilahi adalah gambar kerahiman ilahi. Dari gambar itu kita melihat sinar dari lambung Yesus yang melambangkan darah dan air. Sebagai lambang kerahiman ilahi. Kerahiman ilahi hadir karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Ia mau memberikan dirinya secara total demi keselamatan kita. Dasar pengorbanan Yesus adalah cinta. Ia mencintai, mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pesta kerahiman ilahi ini kita dipanggil untuk belajar menjadi duta-duta kerahiman ilahi. Kita dipanggil untuk tidak perlu takut seperti para murid yang mengunci pintu-pintu karena kehilangan gurunya. Kita perlu keluar dan membuka pintu kerahiman ilahi yang lebar bagi sesama. Kita perlu melanjutkan apa yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini. Damai sejahtera bagi kamu. Di mana Yesus hadir meneguhkan dan memberikan penghiburan bagi para murid. Dan bahkan Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Tujuannya adalah agar para murid dipenuhi kekuatan dan sukacita. Kata-kata Yesus ini juga menegaskan bahwa ia akan selalu bersama dengan para murid. Maka para murid tidak perlu takut, tidak perlu ragu lagi, tapi percaya penuh akan penyertaannya. Pesta kerahiman ilahi ini mengajak kita untuk memiliki jiwa kerahiman. Kita diajak untuk menjadi duta-duta kerahiman Allah. Menjadi utusan Allah, membagikan hati Allah bagi keluarga kita, komunitas, dan masyarakat kita. Kita dipanggil menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Diharapkan lewat diri kita yang mengalami kerahiman Allah, orang bisa melihat, bisa merasakan belas kasih dan kebaikan Allah. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.